Jalan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat siang pendengar Kardopa, kita bertemu lagi di siang hari ini. Seperti yang udah kita informasikan, hari ini kita akan ada bincang-bincang bersama PT Bank Sumut ya. Kita mau ngebahas tentang KUR, kredit usaha rakyat. Kalau Anda pebisnis, pecinta bisnis, bingung mau cari modal kemana, yang bunganya kecil, Bank Sumut bisa jadi solusi Anda tentunya ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten tentunya dari PT Bank Sumut. Kita langsung kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama, ada Pak Ahmad Abdullah. Ini selaku Professional Manager Pengembangan Produk Kredit Retail PT Bank Sumut. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Enak manggil Bapak, Abang? Panggilnya Om. Mas ya. Oke deh Mas. Terus ada Bang Farid nih. Bang Farid selaku staf divisi retail PT Bank Sumut. Selamat siang. Siang, Mbak. Bang Farid suaranya kencangan dikit Bang. Oh, iya. Cek. Oke. Biar enak kedengerannya ya. Ini hari ini kita mau bahas tentang kredit usaha rakyat dari Bank Sumut. Kan Desi bilang di awal nih buat para pendengar Kardopa yang mau buka bisnis, cuman bingung mau cari modal kemana, pengennya cari modal yang bunganya kecil. Kan enak nih, sama-sama enak nih, nggak nyusahin gitu ya. Siap. Ada solusi aku dengar dari Bank Sumut nih. Mungkin Pak Ahmad, nih sebelum kita masuk ke yang intinya, kasih tahu dulu ke pendengar Kardopa, KUR itu apa sebenarnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Kardopa. Izin kami dari Bank Sumut hari ini siang Saya ini. Saya izinkan Pak. Iya. Menyapa kawan-kawan pendengar Kardopa ya. Perkenalkan saya Ahmad Abdullah. Hari ini dampingi Pak Muhammad Farid serta ada Mami Kiki Andriani yang hadir di sini ya. Mami Kiki selamat siang. Ya. Baik, jadi izin kalau kita siang ini bisa share terkait dengan produk Bank Sumut. Jadi Bank Sumut ini punya produk yang booming ya, namanya KUR. KUR ini adalah kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat adalah kredit usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha, pelaku usaha yang memiliki usaha yang layak serta dapat memberikan atau membayar agunannya atau membayar pinjamannya. Nah, KUR ini adalah suatu produk pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada Bank Sumut untuk menyalurkannya. Jadi kalau produknya punya pemerintah, Bank Sumut di sini sebagai penyalurnya. Gitu ya. Jadi pemerintah membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal subsidi bunga, sehingga bunga yang diberikan kepada debit itu sangat kecil, hanya sebesar 6%. Siap, kira-kira itu Mbak. Cuman 6%? 6% per tahun. Oh, berarti ini dana dari pemerintah, Bank Sumut menyalurkan atau bagaimana ceritanya? Kalau dananya dana dari bank. Oh, dana dari bank, Tapi pemerintah membantu subsidi bunganya. Jadi kalau misalnya bunga itu mungkin 30% di lapangan, 20% atau 16%, tapi untuk KUR ini hanya 6%. Sisanya yang membayar adalah pemerintah. Oh, sisanya pemerintah yang bayar. Iya, benar. Kurang apa coba? Solusi yang sangat oke nih. Benar sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Jangan lupa talkshow kita juga bisa disaksikan live Facebook di Kardopa 994 FM. Kalau di luar kota, di luar negeri juga masih bisa dengerin program siaran kita, tinggal klik live streaming di www.kardopafm.co.id. Masih bersama Mas Ahmad, Bang Farid juga ya. Tadi kita sempat singgung tentang KUR itu apa, udah dijelasin ya. Ini aku dengar-dengar ini sepertinya menguntungkan karena bunganya kecil tadi cuma 6% ya Mas ya. Benar. Kemudian ada kayak gratis biaya administrasi. Benar? Benar. Oke. Enak nih gratis-gratis. Yang mau bertanya boleh nih tentang KUR, silakan di 0852 9000 9940. Jadi ini untuk para debitur nih sebagai ini bisa individu, perorangan, bisa juga kelompok usaha yang produktif. Mungkin bisa dijelasin juga nih Bang Farid, Mas Ahmad tentang usaha yang produktif itu lebih jelasnya usaha yang bagaimana sebenarnya. Ya. Berarti ini KUR bisa perorangan, bisa kelompok usaha gitu ya? Bisa. Oke. Jadi benar Mbak Desi, saudara pendengar Kardopa bahwa Bank Sumut ini bisa diberikan untuk para debitur yang perorangan maupun yang kelompok. Jadi agak kurang tinggi ya Bang? Iya. Tadi agak ini dia dekatkan turun dia. Baik, sudah. Jadi bisa diberikan untuk usaha yang layak. Usaha yang layak ini apa? Usaha yang layak adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Artinya gini, usaha layak ini kita berikan pada calon debitur yang memiliki usaha yang benar-benar layak. Artinya KUR ini bukan hibah. Berarti ada tim survei lagi dong untuk mensurvei usaha ya? Pasti. Jadi kita punya tim lapangan nanti akan nilai kelayakannya. Gitu layak atau tidak? Layak atau tidaknya. Okay. Kemudian usaha yang produktif adalah usaha yang menghasilkan. Nah, ini penting nih. Jangan nanti usaha itu
tidak menghasilkan. Karena kita harapkan kita membangun usaha-usaha yang produktif. Produktif ini bisa dibilang seperti ini. Kalau nggak menghasilkan bayarnya nanti bingung. Benar. Ya kan? Benar. Jadi usaha-usaha sektor produktif ini seperti misalnya pertanian, jasa, industri pengolahan, ataupun yang perdagangan. Artinya kita mengharapkan KUR ini ya visi pemerintah untuk membangun masyarakat, memberikan katakanlah ruang besar ke masyarakat untuk berusaha ini bisa berjalan dengan baik. Makanya pemerintah dalam hal ini Bank Sumut juga akan memberikan KUR ini kepada yang usaha produktif dan layak. Produktif dan layak ya. Benar sekali Mbak. Oke. Ini kan berarti ada tim survei. Ini layak atau tidak, menghasilkan atau tidak. Benar. Kalau nggak menghasilkan, coret berarti. Jadi gini, masuk hitungan nih gitu. Jadi memang kalau KUR ini memang selain yang usaha yang lain kita juga berikan untuk usaha yang sifatnya startup gitu ya, usaha pemula. Tapi usaha startup ini kita berikan untuk kawan-kawan yang katakanlah benar-benar memiliki jiwa kewirausahaan. Bisa juga untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa kita melalui rektoratnya misalnya. Kalau untuk masyarakat umum kita bisa memberikan melalui wadah-wadah katakanlah pelatihan. Kita kasih pelatihan. Kita ada pelatihan namanya MBS, Micro Business Simulation ya. Jadi itu bisa memberikan pelatihan. Nanti semuanya Bank Sumut membiayai. Kita kasih pelatihan, kemudian kita lihat nih, kita filter nih mana-mana yang kita nyatakan layak dan kita bisa kasih namanya KUR super mikro tanpa agunan maksimal dengan sampai dengan 10 juta. Oke. Kalau gitu saya mau dilatih dong. Iya. Ada bisnis online gitu ya karena Bang Farid ada mau ditambahkan tentang ini kan bisa dibilang tadi memang harus yang layak, yang harus menghasilkan, perorangan bisa, kelompok usaha juga bisa. Benar. Gitu ya. Nah ini kalau untuk fasilitas dari kredit KUR sendiri apa aja? Izin saya jelaskan sedikit. Kalau untuk yang fasilitas dari KUR ini, selain tadi untuk dia bisa menambah tujuannya modal kerja dan investasi, ya kan. Jadi bisa juga kita ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Jadi kan ada tadi tujuannya untuk misalnya dia pengusaha yang startup. Baru yang pemula startup, ya. Ada startup itu tetap kita bina dari Bank Sumut. Nanti kita kasih pelatihan. Kita lihat ini si calon wirausaha ini dia minatnya itu di mana? Dia keminatannya di dagang kah? Kemudian bisa di jasa. Kita lihat dia di apanya di mana minatnya, keberminatannya. Nanti kita fasilitasi untuk benar Mbak Desi. Bahkan kemarin kita kerjasama sama beberapa universitas ya, ada USU, UINSU, UMSU dan Unimed. Jadi kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita namakan KUR Goes to Campus. Jadi KUR Goes to Campus. Jadi kita bermitra dengan bagian kemahasiswaannya. Jadi mereka itu misalnya ada kayak di USU kemarin tuh ada Cikal USU ya. Jadi mereka membina mahasiswa-mahasiswa yang kita berikan memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester katakan minimal semester 6. Kemudian ada usaha, memiliki kewirausahaan karena saat ini memang untuk usaha ini pun sudah menjadi katakanlah mata kuliah wajib nih di perkuliahan. Ada tuh namanya kewirausahaan. Nah, jadi selain startup tadi, mahasiswa pun kita kasih pelatihan sehingga kita harapkan nanti akan timbul para mahasiswa startup yang baik dan berhasil gitu ya. Berarti emang untuk siapa aja nih yang muda bisa, yang memang jiwanya pebisnis lah bisa dibilang bisa, ya. Soalnya goes to kampus juga. Iya, benar. Anak-anak kampus dibina juga kan untuk belajar bisnis lah istilahnya. Bisnis startup pemula ya. Kalau ini ada karakter khusus nggak sih? Kalau ini kebetulan ada yang bertanya nih, karakter bisnis untuk meminjam KUR Bank Sumut ada nggak? Harus bisnis apa gitu atau gimana? Ya, jadi kalau untuk Bank Sumut bahwa pemberian sektor usahanya itu memang kalau untuk KUR ini harus sesuai dengan Permenko. Permenko ini Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi dia membuka selebar-lebarnya untuk 20 sektor usaha Semua sektor bisa, bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang katakanlah ingin usaha pun kita bisa bantu. Kayak usaha rumahan gitu benar, home industri gitu ya. Benar Ibu, untuk yang sifatnya online pun bisa. Jadi tidak harus khusus misalnya harus perdagangan, harus grosir, harus pertanian atau harus jasa, tidak harus. Tidak harus. Yang penting memang punya usaha dan kita nanti akan nilai kelayakannya. Tapi apakah ini emang harus nasabah Bank Sumut atau gimana? Terbuka untuk umum. Terbuka sangat untuk umum. Yang penting gini,
dia tidak ada kredit macetnya. Ini penting. Jadi Ayo history itu penting kali. Jadi kalau misalnya apalagi kan banyak program kan yang katakanlah super mikro sampai dengan 10 juta tanpa agunan ini misalnya. Oh, ini tanpa agunan ya kalau kur ya. Ada. Oke. Jadi ada yang kur mikro, super mikro dan kur kecil. Oke. Jadi kalau misalnya yang tanpa agunan ini pasti Bang akan melihat lebih ke karakternya dan kapital usahanya. Oke, lebih ke situ ya. Benar. Karena tanpa agunan tadi ya. Iya. Oke. Kalau persyaratannya apa aja nih? Persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas kur ini di Bank Sumut. Tadi kan Desi bilang haruskah nasabah Bank Sumut? Tidak, kata Mas Ahmad. Bebas, terbuka untuk umum. Tapi kalau udah jadi kur kayaknya harus masuk nasabah Bank Sumut deh kayaknya. Kalau syarat-syarat umumnya memang Mbak Desi memang kalau pertama pasti ya warga negara Indonesia. Iya, jadi WNI ya. Jadi memang kalau sistem kur ini kan dia sudah sistemnya udah host to host. Artinya datanya itu selain data di kita juga ada data di kementerian. Karena ini kan produk kementerian, Kementerian Keuangan khususnya. Jadi data itu mereka minta tuh misalnya nicknya harus EKTP, ini wajib. Jadi nggak bisa pakai SIM, nggak bisa pakai password, itu harus wajib EKTP. Karena nanti kita akan cek ke Dukcapil bahwa datanya itu memang benar-benar. Nah, kemudian juga kalau 50 juta ke atas dia wajib ada NPWP. Selebihnya itu standar. Yang penting ada usahanya, kemudian karakternya bagus dan kita nilai layak, kita bisa berikan. Yang penting data lengkap. Benar sekali. WNI harus ya. Dan tidak punya kredit macet, itu yang paling penting. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Bapak lagi. Tapi kalau misalnya ini masih anak-anak mahasiswa atau pelajar itu ada harus jaminan apa gitu? Nah, jadi kalau memang untuk yang Kurgosu kampus ini kan memang persyaratannya kan dia usia minimal 21 tahun atau telah menikah. Gitu ya. Yang belum nikah belum bisa. Bisa, tapi asal minimal usianya 21. Berarti ada yang harus bertanggung jawab orang tua atau siapa gitu? Enggak, atau gimana? Enggak harus. Tapi kalau yang usianya 21 kan secara hukum dia layak nih. Bisa kita berikan pinjaman. Nah, kalau ke mahasiswa mungkin di usia 21 itu udah semester 6. Gitu akhir-akhir lah ya. Ya, semester 6. Kita harapkan jangan karena pengen usaha malah nanti nggak selesai nih kuliahnya. Makanya kita harapkan tuh yang bisa ngambil itu kawan-kawan mahasiswa yang udah semester 6. Biar nggak terganggu juga ya. Benar. Takutnya kenaan bisnis kuliah terbengkalai. Benar kali. Jadi semester 6 kemudian dia udah tergabung ke kewirausahaan universitasnya. Jadi mereka memfilternya, kemudian mereka kasih data kita layak ini atau enggaknya, baru kita filter kembali. Jadi ada double filter sehingga nanti memang karena kok bicara mahasiswa berapa banyak mahasiswa, kok misalnya kita kasih 10 juta pasti kan sayang uang itu. Makanya kita harapkan memang udah ada filtrasi di awal tuh dari kawan-kawan kampus lalu dari Bank Sumut. Nah, kita kasih pelatihan, kita nilai layak, baru kita bina untuk usahanya. Ini kalau masalah pinjaman ada batas maksimal? Kalau pinjaman kur ini memang batas maksimalnya sampai dengan 500 juta. 500 juta. Jadi dia dibagi 3 tuh ya, ada yang super mikro sampai dengan 10 juta, baru mikro dari 10 sampai dengan 100, baru yang kecil itu sampai dengan 500. Jadi memang kita harapkan ada semacam graduasi atau naik kelas tuh ya, dari yang startup yang 10 juta, kemudian dia punya usaha bagus, bisa naik ke yang mikronya, pinjamannya bisa naik berarti. Nah, lalu bisa naik ke yang kecilnya, baru kalau memang dia udah usaha bagus dia bisa naik yang komersil. Jadi yang subsidi ini bisa kita berikan lagi ke kawan-kawan yang benar-benar membutuhkan. Baiklah. Ini kalau mau bertanya juga masih boleh nih pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, 0852 9000 9940. Tadi gratis biaya administrasi. Benar, gratis biaya administrasi dan provisi. Bunganya cuma 6% ya. Terus memang ada batas pinjaman tuh yang paling kecil 10 juta berarti yang startup ya untuk pemula. Maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta. Dari 1 sampai 10 juta. 1 sampai 10 juta. Yang 500 juta tadi untuk yang kecil yang dia katakanlah memiliki agunan. Jadi dari 101 sampai 500 juta. Paham. Baiklah. Kalau untuk ini kita mulai masuk ke hitung-hitungan nih. Iya, siap. Silakan Anda menghitung. kita kayak belajar matematika nih jadinya. Ambil bukunya Pak Farid. Saya nyerah kalau hitung-hitungan. Saya serahkan ke Mas Ahmad sama Bang Farid nih. Untuk besarnya plafon kredit kur di Bank Sumut nih, gimana nih ceritanya? Tadi kan udah sempat kita singgung juga ya kan ya. Terus kebetulan juga ini ada yang bertanya juga, keuntungan kita untuk bisa masuk ke kur Bank Sumut ini apa ya keuntungan bisa kita dapatkan dibandingkan kur yang lainnya? Kan banyak nih bank-bank yang menawarkan
kur ini, kur itu. Jadi benar Mbak ya. Jadi kalau untuk kur ini semua bank bisa, gitu ya. Asalkan bank itu telah katakanlah menjadi bank penyalur di kementerian, mereka bisa melempar kur. Jadi bisa bank BUMN atau bank BUMD seperti banyak kita, sih tawaran-tawaran. ataupun bank-bank swasta. Jadi kelebihan bank sumut pertama itu nanti jumpa saya dan Pak Farid pastinya ya, gitu ya. Yang kedua pasti ya. Asal jangan Bang Toyib ya. Kita juga Bang Mami Kiki ya. Jadi yang kedua adalah kita memiliki tadi programnya gratis biaya provisi dan administrasi. Salah satu keuntungannya tadi itu ya. Kemudian tuh, jadi kalau kawan-kawan misalnya minjamnya 10 juta gitu ya, nanti dia tidak akan kena biaya, tidak ada biaya provisi. Biasa kalau biaya provisi itu katakan 1 juta atau 500.000, tidak ada. Kemudian biaya administrasi pun tidak ada. Kemudian minjamnya 10, kita pastikan nanti dana yang masuk ke tabungannya sebesar 10 juta tanpa ada potongan. Gitu ya. Berarti pinjamnya 10 juta, dana yang masuk tetap 10 juta tanpa ada potongan. Benar. Biasanya kan ada potongan tuh. Benar. Enggak. Kalau mungkin di komersil itu ada gitu ya. Minjam 10 juta, tapi masuk ke kita ada kurang nih. Potong pajak. Kalau kur ini enggak, Bu. Memang itu kalau untuk kur ini pemerintah mewajibkan bahwa berapa yang dimohonkan itu pun masuk sebesar itu ke tabungannya. Lalu juga ada asuransi kredit ya. Asuransi kredit pun menjadi tanggungan Bank Sumut. Jadi dia nggak kena dipotong untuk asuransinya. Tidak ada pemotongan untuk asuransi juga. Tidak. Jadi kalau misalnya dia minjam katakanlah 10 juta 3 tahun, nanti dananya itu masuk pas 10 juta. Kemudian dia paling membayar tuh angsuran tuh katakanlah 300.000 per bulan. Jadi selama 3 tahun kita katakanlah jadi kecil sekali. Oke. Bentar, kita hitungan. Kalau ngambil 10 juta berarti sebulan 300 ribuan gitu? Iya. Oke. Sangat kecil Ibu, ya kan? 300 juta. Ini selama berapa lama nih? 36 bulan. 36 bulan. Kalau kita ambil kredit biasanya kan ada tahap-tahapnya tuh Pak, mau yang berapa? Bapak lagi. Kan ada yang memang 36 bulan aja atau mungkin ada bisa jadi nambah. Jadi gimana? Kur ini kan dia ada yang tadi saya bilang kan ada yang super mikro, mikro sama kur kecil. Kur ada kecil. Yang 10, 100 sampai 500 ada Bu ya. Nah, kemudian untuk jangka waktunya itu memang kalau untuk yang super mikro sama dengan untuk sampai yang mikro itu jangka waktu maksimalnya itu 4 tahun untuk investasi, 3 tahun untuk yang tujuan modal kerja. Kalau investasi ini misalnya tujuannya untuk pembelian perlengkapan usahanya, misalnya dia mau beli tempat usahanya atau styling itu investasi. Tapi kalau misalnya usaha tujuan untuk modal kerja, misalnya grosir dia mau beli untuk bahan bakunya, itu kita bilang modal kerjanya itu maksimal 3 tahun. 3 tahun. Nah kalau untuk yang kur kecil yang sampai 500 juta itu jangka waktunya maksimal 5 tahun. 5 tahun. Berarti ada jangka-jangkanya kan. Jangka waktunya. Jadi kita harapkan memang nggak usah minjam terlalu panjang gitu kan. Iya, biar jangan besar kali hitungannya nanti. Kecil lah Pak. Kalau misalnya tadi 300.000 kali 36 bulan paling 10 sekian. Iya, kecil. Maksudnya sangat kecil sekali Bu. Kecil Pak, tapi lama ya. Bener. Ngitungnya ini lama banget. Ini kapan lunas utang ini? Nggak lunas. Jadi nanti prosesnya kalau misal mau ngambil lagi kan kelamaan gitu. Iya. Kan kalau kita misalnya mau ambil lagi kan harus lunas dulu dong. Bisa lunas atau kita buka pinjaman baru juga bisa. Bisa. Belum lunas bisa buka pinjaman baru. Bisa, kita nilai layak dia, kemudian kita anggap dia bisa untuk menambah kebutuhan atau modal usahanya. Memang sesuai dengan kebutuhannya kita bisa bantu. Yang penting tiap bulan nggak telat gitu. Nah itu wajib karena memang bank akan nilai dari karakternya. Kalau karakternya tidak bisa membayar, ya nunggak terus gimana mau nambah lagi? Kita nggak bisa bantu gitu Bu ya. Gak enak banget ngomongnya sorry to say. Baiklah, jangan kemana-mana pendengar Kardoba, pastikan stay tune terus, masih kita bahas tentang kur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Radio Kardoba, berani tampil beda. Kembali lagi masih di talk show kita sore hari ini bersama Desi dan juga teman-teman dari Bank Sumut ya. Kita masih ngebahas tentang KUR, kredit usaha rakyat dari Bank Sumut. Tadi udah dijelasin juga. Nah, itu ada dibagi-bagi nih, ada KUR super mikro, ada KUR mikro, ada KUR kecil, ada yang sampai 500 juta ya. Oke. Nah, ini tadi aku sempat baca ada fasilitas maksimal 3 rekening pinjaman. Jadi pelaku usaha ini bisa mendapatkan plafon kredit hingga 500 juta dalam sekali pengembang. Ini gimana sih maksudnya 3 rekening pinjaman? Piye toh? Ya. Jadi Mbak Desi memang kalau untuk pinjaman yang KUR kecil ini kan tadi kami sampaikan bahwa pinjamannya bisa maksimal sampai dengan 500 juta. Oke. Nah, terkadang kan
ada yang debiturnya langsung ngambil sampai 500 juta. Namun juga misalnya ada contoh misalnya dia pinjaman awalnya misalnya tujuannya untuk katakanlah pembelian kendaraannya misalnya untuk usahanya, misalnya dia beli pickup nih. Dia beli pickup misalnya 150 juta. Kemudian berikutnya 6 bulan kemudian dia usahanya makin berkembang, dia mau beli pickup lagi nih. Dia bisa buka rekening kedua. Baiklah. Sebesar 150 juta. Lalu dia berikutnya dia mau ambil dua, karena kan maksimal kuotanya kan 500 juta nih untuk yang diberikan pemerintah kepada debitur atau calon debitur KUR ini. Dia cepet limpul, kemudian 150, ada 200 lagi nih aku untuk usahaku, modal usahaku. Misalnya dia mau beli persediaan bahan baku usahanya, misalnya grosir nih, dia ngambil 200, bisa. Jadi kita bilang tuh maksimalnya itu 3 rekening. 3 rekening maksimal. Ya, kalau mau ngambil 3 rekening silakan, kalau mau ngambil pun dia satu tidak ada masalah. Gitu Mbak. Berarti seperti yang kita bahas tadi, belum lunas nggak apa-apa, dia masih bisa ambil. Ya, benar. Jadi paham. Limpul Medan kali Bang. Ini tadi kita sempat bahas nih. Kalau untuk pengajuan KUR, ini kebetulan ada yang bertanya juga. Ini biasanya waktu approve-nya berapa lama? Dan setelah di oke, ini cairan dananya kapan? Jadi memang kalau pertanyaan abang ini juga salah satu. Bang mau KUR Bang. Untuk SOP kita untuk SLA ya, kita paling lama itu kalau berkasnya lengkap, ini kita pastikan kita akan menyampaikan berita ataupun keputusannya itu maksimal itu 3 hari. 3 hari. Setelah berkasnya lengkap. Ini oke atau tidak, layak atau tidak gitu. Kalau memang tidak layak, nanti mungkin kita sampaikan bisa secara lisan maupun standarnya sih pakai surat, gitu ya. Tetap disampaikan kan? Tetap disampaikan. Jangan orang nunggu-nunggu pasti, nanti. Mbak. Jika memang kita ada tim di lapangan, nama timnya AO ya, kita buat account officer, nanti mereka yang survei ke lapangan, kemudian nanti yang menguji kelayakan debiturnya, yang berdiskusi sama debiturnya untuk ya kemacam pembahasan berapa butuhnya, kemudian nanti dia akan menyampaikan nih, pasti dia akan memberikan nomor kontaknya, ya. Jadi pasti kita dapat sampaikan 3 hari itu dia akan ngabari, misalnya bisa disampaikan, Mas kita pencairan nih besok, atau mohon maaf Mbak kita belum bisa bantu, gitu ya. Jadi keunggulan Bank Sumut pasti tuh kita cepat dalam prosesnya. Cepat dalam prosesnya. Nah setelah di approve, pencairan dana ini gimana sistemnya? Nasabah calon debitur ini harus ke Bank Sumut atau memang enggak? Kan sekarang zamannya udah online digital semua gitu ya kan. Tetap ini harus datang berarti. Jadi kalau untuk pencairannya memang kita masih mengundang debiturnya untuk hadir ke kantor kita yang terdekat ya, untuk penandatangan akadnya. Namun kalau untuk bermohonnya kita memang bisa via digital. Jadi kita kemarin juga ada kerjasama sama kawan-kawan di Telkomsel gitu ya. Jadi kita ada platform digital tuh, ada Digipos, memang untuk awalnya untuk kawan-kawan reseller maupun outletnya Telkomsel. Jadi ada macam di aplikasi mereka. Lalu juga mereka punya ada aplikasi untuk binaan. Jadi nanti bisa di-download dari Play Store maupun App Store tuh ya, ada 99% usahaku. Nanti download itu, kemudian nanti input nih nama, biasa standarnya nik, usahanya apa, bermohon apa. Nanti segera setelah di-submit, kita akan menghubungi dan mengunjungi tempat usahanya. Itu bisa. Mas Ahmad tujuannya matanya ke sana, kayaknya ini calon bakal diprospek. Siap-siap ya Pak ya. Tapi saya kayak minat banget kan nanyanya. Nah itu kalau dari approve pencairan dana berapa lama? 3 hari. Enggak, setelah nih kita bisa proses nih untuk pencairan dananya. Jadi kalau itu kalau maksimal tadi saya bilang ya, ketika kita setelah berkas lengkap 3 hari, misalnya berkas lengkap nih hari Senin, kita udah survei bla bla bla. Nih udah di approve. Maksimal paling lama tuh Kamis tetap realisasi. Namun kalau misalnya debitur katakanlah, Pak saya ada keperluan bla bla bla, bisa nggak minggu depan ya? Bisa juga, nggak masalah. Tergantung negosiasi lah. Kalau standarnya banknya kita akan mengundang setelah 3 hari. Setelah 3 hari juga. Nggak lama-lama berarti. Pastinya kita pokoknya no lama lah. No lama-lama. No lama-lama bener. Ini satu lagi nih, kalau daftar menjadi KUR Bank Sumut ini apa ini? Jika sudah pinjam KUR bank lain gimana? Ini. Udah ada pinjaman di bank lain nih maksudnya. Ya, jadi memang kalau semangatnya pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ya harapannya KUR ini ya tidak harus take over lah. Artinya kan jumlah penduduk kita nih banyak nih, sangat banyak, 137 juta gitu ya. Jadi yang membutuhkan juga banyak. Benar. Jadi kalau memang sudah di bank A atau bank di bank BUMN, ya silakan di bank BUMN itu aja. Gitu ya. Berarti nggak bisa lagi pindah.
Ya, kalau nanti memang udah lunas dia mau pindah silakan. Oke, tunggu lunas berarti ya. Iya, enggak kita ujuk-ujuk lunaskan pindah ke kita, enggak seperti itu. Oh, enggak juga. Gitu ya. Jadi kita harap kalau memang ternyata dia enggak cocok di bank A itu ya silakan datang ke Bank Sumut. Oke. Tapi nggak bisa kalau dia udah punya kur di bank ini tapi belum kelar urusannya mau pinjam ke Bank Sumut, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Standar kita. Maaf, nggak bisa. Memang standar kita ya kalau di bank kita ya di bank kita. Kalau di bank lain ya silakan di bank lain. Selesaikan dulu urusan di bank lain. Benar. Udah selesai urusannya dengan baik-baik, baru ke Bank Sumut. Iya, silakan. Welcome kita. Iya dong. Banknya orang Sumatera ya Bank Sumut. Pastinya, Mbak. Oke, lanjut lagi nih untuk pendengar Kardoba juga masih bisa di 0852 9000 9940 ya. Kalau tadi juga kita udah kasih tahu syarat-syaratnya apa saja yang harus dilengkapi, ya biasalah KTP ya kan ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahin lagi yang mau dilengkapin apa aja selain KTP tadi? Ya, jadi kalau standarnya memang selain KTP kita minta kartu keluarga. Ada pakai surat-surat apa ini? Surat-surat keterangan lain nggak ada? Jadi kalau surat keterangan kita minta tuh surat keterangan usaha. Jadi surat keterangan usaha ini pinjaman berapapun 1 juta pun atau 500 juta pun memang kita minta surat keterangan usaha dari kelurahan misalnya. Kalau di Kota Medan, kalau misalnya di daerah lain desa, surat keterangan desa boleh. Jadi memang kalau itu kan secara legalnya kan wajib ada ya pejabat lah ya pemerintah yang menyatakan memang usahanya itu ada. Jadi memang harus ada surat keterangan usaha. Harus ada surat keterangan usaha ya. Itu kayaknya penting sih. Pasti. Kalau nggak ada itu Mbak, nanti dianggap nggak legal usahanya gitu ya. Ini usaha apa? Minta pinjaman tapi usahanya nggak jelas nih apa. Jangan-jangan gara-gara usaha Bank Sumut terlibat. Bahaya nih kan ya. Tapi kalau kita balik lagi nih soal KUR ini kan, kan kita lihat ini kalau misalnya gini, ada yang sudah terdata, kan kalau Mas bilang tadi dicek lagi ke Disduk Capil. Tapi di data itu dia salah satu keluarga yang dapat bantuan pemerintah. Paham gak sih? Paham. Bantuan pemerintah banyak kan, itu apa sih istilahnya? Bansos, terus yang kemarin apalah itu ya. Tapi ini yang seperti ini kan datanya udah masuk ke ini bantuan pemerintah. Tapi kalau mengajukan KUR gimana? Jadi kalau di pemerintah namanya sistem informasi kredit program. Kredit program gitu ya. Jadi kalau bantuan-bantuan itu kan banyak jenisnya, Mbak. Banyak memang. Tapi kalau jenisnya sifatnya bantuan kredit program dari pemerintah, contoh misalnya dia ada namanya UMI atau ultra mikro misalnya. Pemerintah udah berikan itu misalnya dalam bentuk kelompok-kelompok ya melalui bank-bank lain ya. Data itu kan pemerintah kan dia sekarang udah ada semacam single account gitu ya. Jadi dari NIK itu sudah terdaftar misalnya si Budi atau si Mawar atau siapa gitu ya. Atau Desi lah udah. Jadi sudah terdaftar yang ada pinjamannya sekian gitu. Bantuan dari pemerintah ya. Betul ya. Jadi kalau pemerintah sistemnya ya pinjaman itu lunaskan dahulu gitu ya. Baru bisa pindah ke kita. Baik, kayak seperti ke bank lain tadi ya, berarti benar. sistemnya. Jadi seperti itu dari pemerintah sehingga nanti ya tidak ada semacam double subsidi seperti itu. Oh iya, benar. Takutnya double kan. Iya, jangan nanti udah dapat bantuan pemerintah, ngajuin lagi ke sini gitu. Bener. Kalau dulu kan dia masih mungkin pendataannya masih pakai. Karena banyak orang yang jahat, Mas. Kadang yang sebenarnya nggak layak dapat bantuan dapat. Nah, terus ngajuin ke sini dapat lagi. Kayaknya beruntung banget dia gitu. Kalau sekarang kan pemerintah kan udah ada sistem secara host to host ini, dia harus ngecek langsung ke NIK-nya. Kalau NIK-nya terdaftar sudah pernah, pasti tidak diberikan kembali. Baik. Kalau dulu mungkin karena belum ada single NIK itu ya. Jadi semuanya bisa ya berkali-kali. Karena datanya mohon bisa. Kalau sekarang nggak bisa, Mbak. Gitu. Jadi KUR ini pun sama. Ketika kita mau memberikan KUR ini kepada UMKM yang berpotensial, maka yang pertama lah kita kirim data dulu ke pemerintah. Datanya itu ada 14 item ya, termasuk situ ada NIK, surat keterangan usaha, alamat, data bla bla blanya. Ya, data kita kirimkan, nanti pemerintah cross check, kemudian disampaikan ini bisa, nah baru kita proses untuk realisasi KUR-nya. Berarti kerjasama dengan pemerintahan juga sih ya. Pasti, untuk ngecek and rechecknya ya. Bener, Mbak. Nah kalau KUR ini sendiri apakah berlaku hanya di Sumatera Utara karena Bank Sumut banknya orang Sumatera Utara atau bagaimana? Bisa kemana-mana kah? Misalnya dari luar kota atau gimana? Ini KUR ini bisa sampai kemana lah istilahnya? Jadi memang kalau KUR ini secara umum ya seluruh Indonesia ya. Jadi karena produknya punya pemerintah bisa untuk seluruh Indonesia. Tapi kan ini kembali lagi ke kapasitas perbankan ya. Nah, Bank Sumut kalau ini Bank kemana? Sumut pastinya di Sumatera Utara kita ada 185 unit kantor yang tersebar di 33 kabupaten kota. Jadi yang dari
Nias pun bisa, kemudian dari Tapanuli bisa, dari Medan apalagi. Nah, di luar itu misalnya contoh misalnya Jakarta pun kita punya juga tuh. Ya Jakarta kan Bang Sumut udah ada kan? Kita hadir di Jakarta juga ada cabang kita. Kalau dekat di sana atau jaraknya terlalu jauh kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya dari luar provinsi misalnya kayak Jawa Barat atau apa? Iya, Jawa Barat pasti nggak bisa ke Jakarta. Atau misalnya daerah yang di Sumatera Utara kita hanya hadir dia di Sumatera Utara plus Batam. Oh, Batam udah masuk ya. ya. Kalau misalnya yang mohon nanti di Pekanbaru, kemudian mohonnya di Palembang ya silakan datang ke bank umum yang ada di sana. Oke, tapi kalau Bang Sul belum nggak bisa ke sana sih. Ya, karena memang kita bisa memberikannya ya, kepada yang ada cabang kita yang hadir di sana. Karena Bang Sumut ya udah Sumatera Utara. Jakarta kemarin sempat kita obrolin sama Bang Hendy yang lainnya. Jakarta udah ada ya, Batam udah ada ya. Oke. Ada memperluas jaringan lagi mau buka di mana? Kalau kita harapkan memang kita bisa jadi Bank of Sumatera gitu ya. Jadi di setiap Sumatera ini kita hadir, tapi yang ini ke depannya Mbak kita harapkan mohon doa Mbak Desi tim juga ya kan. Kita doakan terbaru selalu. Kita nanti hadir di daerah Kepulauan Riau gitu ya. Pekanbaru ya, segera kita. Oh, Pekanbaru, segera. Oke, banyak juga nih teman-teman di Pekanbaru, sabar ya. Nah, tadi kita udah bahas secara singkat mengenai sektor usaha perdagangan. Kalau untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian gimana ini? Apa mereka juga bisa menikmati fasilitas KUR di Bank Sumut? Jadi memang kalau untuk pertanian ini malah kita dari tahun 2007, 2014 sampai sekarang pun memberikan untuk pertanian. KUR pertanian. Ada ya? Iya, ada. Malah sekarang kita ada nama sistem baru atau program baru namanya KUR Cluster. Nah, KUR Cluster ini kita berikan memang kalau petani ini kan kadang-kadang dia mempunyai keunikan gitu ya. Uniknya apa ini? Misalnya tani padi nih, misalnya dia panen dari nanam sampai panen kan perlu waktu tuh, katakanlah 5 bulan. 5 bulanan. Jadi kan kalau dia bayar tiap bulan mungkin repot. Maka kita ada sistem. Benar. Ada pola yang sistem Yarnen bayar panen. Jadi misalnya dia tidak membayar sama sekali selama 5 bulan, ketika panen dia bayar pokok dan plus bunganya misalnya itu bisa. Bunganya nggak bunga berbunga itu. Karena kan bayarnya ngitungnya pas bayar panen gitu kan. Kalau itu sih enggak, Mbak. Memang kita bayarnya lebih murah lagi. Kenapa? Dia hanya 5 bulan. Kok tadi yang 6% per tahun, berarti kalau per bulan ya lebih kecil lagi. Dia separuhnya deh kalau per 6 bulan. Nah, atau misalnya untuk tanaman keras, misalnya dia butuhnya misalnya bayarnya setahun sekali misalnya. Karena dia berbuah setahun sekali. Kita ada sistemnya yang grace period. Jadi memang dengan di tahun 2022 ini memang kita mengembangkan seluas-luasnya untuk sektor pertanian. Jadi para petani-petani yang dulu mungkin tidak terjamah atau belum terjamah, saat ini dengan program Bank Sumut ini kita bisa bantu nih. Jadi jangan khawatir untuk pembayaran bulanan, kita bisa katakanlah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tidak membebankan ya, tidak terlalu membebankan berarti di sini. Bisa polanya bayar setahun sekali atau bayar langsung sekaligus per 6 bulan atau per 3 bulan. Contoh misalnya kayak palawija mungkin per 3 bulan. Tapi untuk padi 6 bulan atau yang misalnya padi ya 6 bulanan, 5 bulan 6 bulan ya. Iya, atau misalnya untuk kopi mungkin mereka panennya per 6 bulan atau panennya per setahun, bisa kita kasih bayarnya per setahun misalnya. Gitu Mbak. Ada negosiasi di sini. Ya. Kita sesuaikan dari kebutuhan mereka. Iya, soalnya memang kalau pertanian seperti Mas bilang tadi kan, ya setiap bulan kan nunggunya lagi. Iya. Kayak terakhir takutnya dia kebebanin sendiri kan. Ini bayar bulan ini gimana caranya? Nggak mungkin kujual ini belum panen gitu kan. Apalagi untuk pertanian kita ada yang menemukan atau memperjumpakan antara supplier dan off taker. Karena sistemnya ini cluster kita sifatnya massal gitu. Jadi kita kelompok-kelompok. Lalu kita misalnya mereka repot nih untuk katakanlah mencari bibitnya. Kita nanti akan jumpakan nih suppliernya untuk bibitnya, untuk katakanlah pupuknya, lalu pun peralatan produksi pertaniannya, kita nanti akan akomodasi itu. Lalu untuk off taker ini katakanlah untuk menjualnya, kita kerjasama dengan Prusda, gitu ya, perusahaan daerah ya, sehingga nanti para petani ini nggak repot nih. Pokoknya ini nanam aja, dia belinya sama siapa, kemudian jual sama siapa, kita udah satu komunitas. Paham. Namanya KUR Cluster kemarin ada KUR Cluster padi, KUR Cluster jagung. Jadi dia nggak mikir mau jual kemana lagi, sudah ada yang nampung semua. Benar Ibu. Jadi harganya pun kita langsung buat kesepakatan awal. Jadi jangan nanti tiba-tiba ketika dia panen raya tiba-tiba harganya rendah. Ini nggak bisa. Jadi kita udah atur di awal. Sudah diatur di awal ya. Kemudian juga kita ada kerjasama sama kawan-kawan ya komunitas ya, ada HIPMI, HKTI, lalu juga ada kemarin dari komunitas atau
aduh saya lupa namanya. Jadi memang untuk kelompok-kelompok tani ini, jadi mereka mengharapkan nih Bank Sumut bisa hadir, membantu mereka sehingga pertanian itu bisa berkembang baik di Sumatera Utara. Iya, kalau dari cerita Mas Ahmad tadi kayaknya membantu sekali para petani yang pelosok-pelosok yang tidak terjangkau gitu. Benar. Bang Pari tadi mau ditambahin, tadi diam aja. Jadi sekedar menambahin Ibu, kalau tadi untuk yang KUR ya, menambah modal usaha, modal kerja ya kan. Jadi Bank Sumut sendiri kita tadi sudah bekerja sama dengan Telkomsel itu kita dipermudah dengan platform ada namanya 99% usahaku. Jadi kepada calon-calon debitur Bank Sumut ini bisa nih, nggak sempat nih waktu untuk ke bank, mereka nggak sempat datang ke bank nih, download di Play Store dan di App Store itu 99% usahaku. Kemudian nanti isi nanti di situ ada isian untuk verifikasi awal sih sebenarnya di situ. Apakah sudah pernah meminjam, kemudian dipastikan dia tidak memiliki kredit macet dan seterusnya. Nanti rekan-rekan dari Telkomsel itu nanti akan menginfokan ke kita nih, ke Bank Sumut. Langsung kita telepon. Dia dekatnya di Bank Sumut mana? Cabang mana ya? Kemudian nanti dari AO, kawan-kawan AO kita akan mengunjungi mereka ke lapangan atau membuat janji nih kapan bisa jumpa yang untuk wawancara proses awal berapa sih kebutuhan dananya gitu. Dan sedikit menambahkan tadi kalau untuk yang KUR ini kita itu pertanian yang KUR pertanian disesuaikan dengan jenis tanamannya. Jenis tanamannya kalau tadi dia sifatnya padi ya kan itu 6 bulan. Berarti Yarnen nih bulan ke-6 baru bayar sekaligus. Pokok dan bunganya ya, tapi tidak bunga berbunga ya. Pastinya enggak. Pastinya tidak. KUR ini program untuk melawan rentenir Ibu. Suku bunga murah. Kalau Bank Sumut tagline itu mudah, cepat, tanpa ribet gitu ya. Jadi mudah, cepat, tanpa ribet. Mudah, cepat, tanpa ribet kepada kawan-kawan pelaku usaha UMKM ini sehingga mereka terhindar dari para rentenir. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, nanti kita masuk season terakhir. Pendengar Kardopa masih bisa bertanya di 0852 9000 9940. Pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita balik lagi masih di Talkshow kita bersama Bang Sumut dan masih live di bukan Instagram ya, Facebook. Live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita masih ngebahas tentang KUR. Ini ada pertanyaan yang masuk, seorang ibu rumah tangga kalau mau mengajukan KUR untuk usaha rumahan itu gimana? Tadi udah sempat dijelasin sih sebenarnya ya. Ya, tetap harus lengkapi dulu nih. Apa yang harus dilengkapi? Tadi ada KTP, tapi kalau ibu rumah tangga usaha rumahan kayaknya belum punya izin usaha, itu ngurus lagi berarti. Ya, jadi kalau memang katakanlah misalnya agak ribet nih datang ke bank, misalnya karena ngurus anak, misalnya anak sekolah bla 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 dan juga usaha rumahannya. Tadi ya kita bisa juga secara platform digital ya, melalui yang tadi download dari Play Store maupun App Store itu nanti 99% usahaku. Di situ nanti bisa diinput tuh. Datanya, nama, nik, kemudian tempat tinggalnya, nomor telepon yang paling penting. Nomor telepon itu kita verifikasi sampai 2 kali. Karena jangan nanti misalnya alamatnya dibuat Jalan Jenderal Sudirman, luas banget tuh Jenderal Sudirman misalnya, atau dibuatnya Jalan Marelan tuh luas sekali, luas. Atau Jalan Jamin Ginting, Prestagi sama Jamin Ginting. Jadi kalau nanti dia salah di alamatnya itu, harapannya dia nggak salah nomor teleponnya. Nomor teleponnya itu kalau ada 2, input dua-duanya. Nanti kita akan menghubungi itu. Lalu juga kita juga ada data untuk pilihan cabang mana atau kantor Bank Sumut mana yang dituju. Ada Bu, ada 155 unit itu. Nanti tinggal dia klik misalnya. Contoh dia klik itu yang di Brastagi, maka nanti datanya akan sampai ke Brastagi. Nanti orang Brastagi, kawan-kawan Bank Sumut Brastagi akan menelepon kemudian menanya alamatnya, lalu mengunjungi tempat usahanya. Nah, belum ada surat izin usahanya, ini bagaimana? Ketika berjumpa nanti kita akan lakukan, bisa bantu kita nanti kan buat permohonan di situ ya, kita buat secara tertulis itu permohonannya, lalu kita hitung kelayakannya nih. Kalau kita hitung layak, yaudah nanti ibu buat surat keterangan usahanya. Nanti silakan datang ke kantor kepala desanya gitu ya, atau ke sekdesnya buat surat keterangan usaha. Misalnya ini keterangan usahanya usaha dagang rumahan misalnya, atau misalnya usahanya keripik, kerupuk, food misalnya ya, misalnya dia buat frozen food misalnya, atau katakanlah risol, bakwan gitu ya, dia jual ke sekolah, nanti kita bisa bantu. Gampang. Jadi sekarang sih sistemnya udah gampang ya, mana tahu nih datang atau katakanlah nanti ke Bank Sumut nggak diterge nih, atau takut misalnya nih ya, nanti datang sana
rame segala macam. Takut juga. ngantri lagi, Ya. males kan. Pasti kalau datang nanti jumpa makan kami yang ramah, pastinya ada Bu Kiki pasti juga. ada Umi Kiki, Iya. ada Bang Parit, ada Mas Ahmad yang lucu. Umi kita tantang tadi kan nyanyi abis ini. Oke, lanjut nih. Kita selesaiin dulu ini. Iya. Jadi Bang Sumut bisa membantu untuk masalah izin usaha tadi ya. Karena kan usaha rumah nih berumah tangga kadang belum ada izin usaha gitu kan ya. Aku juga punya saudara kayak gitu belum ada izin usaha. Ya, tinggal datang ke kantor kepala desa nanti buat surat nih Bu. Atau misalnya Bang Sum bisa membantunya memfasilitasinya menjumpai, misalnya kalau dari daerah kan kita kenal nih perangkat desanya. Nanti kita dampingi, nanti buat KTP-nya, nanti bisa langsung dibuat surat usahanya. Oke, bisa Jadi dibantu. jangan perlu khawatir kali Bu. Takutnya gitu, harus persyaratan utamanya harus ada surat izin usaha. Sementara ini kan usaha rumahan. Mikirnya ngurus surat izin usaha, modal lagi, bayar lagi gitu ya kan ya. Nah ini waktu kita udah hampir selesai nih, Mas Ahmad ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa kita, para nasabah Bang Sumut juga yang akan jadi calon debitur juga ini dari KUR Bang Sumut, silakan. Ya, baik Mbak Desi. Jadi para pendengar Radio Kardopa, kami dari Bang Sumut, saya Farid dan Bu Kiki hari ini menyampaikan bahwa untuk para pelaku usaha ya, para pelaku usaha khususnya Sumatera Utara, Jakarta dan Batam, untuk yang mau mengembangkan usahanya, ya, memperluas jaringan usahanya, butuh dana untuk usahanya, memiliki usaha yang layak, Bang Sumut siap membantu. Bang Sumut solusinya gitu ya. Silakan datang ke kantor Bang Sumut terdekat kita. Yes, Kalaulah katakan tidak ada waktu ataupun sibuk, kita juga punya tadi ya platform digital yang 99% usahaku, download aja ya. Download di Play Store maupun App Store, nanti tinggal input datanya di situ, nama, nick, segala macamnya, ada sekitar 14 item. Nanti segera setelah disubmit kita akan menghubungi kantor cabang kita yang dituju, karena situ juga udah tertera cabang daerah mana yang dituju gitu ya. Ada 185 unit kantor kita yang siap membantu. Nanti tinggal dipilih dan kita akan datang. Jadi memang kalau KUR ini Sumatera Utara ini juga program pemerintah ya, Pak Gubernur, Pak Wagub dan Pak Wali Kota. Jadi memang kita di tahun 2022 ini ada sebesar 1 triliun untuk melempar KUR di tahun ini. Aku tadi mau nanya itu targetnya berapa? 1 triliun. Kita harapkan ini kita akan capai sebesar 1,2. Jadi memang ini masih besar kuotanya, jadi masih banyak ya. Iya, silakan datang, nanti kita akan bantu sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ada yang pakai anggunan, ada yang tidak ya. Benar Mbak. Bang Farid ada yang mau ditambahkan, disampaikan siang hari ini? Bang Sumut, Bangnya orang Sumut. Ayo kita ke Bang Sumut. Yuk. Bang Sumut, Bang kebanggaan orang Sumatera Utara gitu ya. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, terima kasih Mbak Desi. Bang Farid, Umi Kiki juga yang tim hore-hore kita untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan kalau Anda ingin berminat untuk mengajukan KUR dari Bang Sumut, banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya tadi gratis biaya administrasi, bunganya juga kecil ya, 6%. Cuma banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Langsung aja konsultasi ke teman-teman dari Bang Sumut nih. Siap. Soalnya untuk masalah dana bisnis Anda, Bang Sumut lah solusinya. Tinggal cari Mas Ahmad, tinggal cari Bang Parit nanti ya. Kalau nggak sempat ada, tinggal download aja aplikasinya 99% usahaku dari App Store atau Play Store pastinya ya. Dan untuk informasi lebih lanjut lagi bisa kunjungi websitenya Bang Sumut di www.bangsumut.co.id untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih buat teman-teman dari Bang Sumut yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga pendengar Kardopa yang sudah bertanya. Kalau berminat silakan ya. Kita harus pamit. Selamat sore untuk semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Yang jelas talkshow kita persembahan dari Bang Sumut.